حمدا وشكرا على نعم الله صلاة وسلاما دائمين على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Saudara sekalian, jamaah ta'lim ba'dal asr yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti salat asar secara berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim ba'dal asar. Semoga ibadah-ibadah kita, baik salatnya dan sekarang ta'limnya, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait siapa orang yang kemudian mengikuti ta'lim di bulan Ramadan, maka niscaya dia akan dicatatkan baginya kebaikan yang luar biasa. Bahkan setiap langkahnya itu seperti pahala-pahala rakaat salat. Masya Allah, setiap langkah mengikuti ta'lim itu akan dicatat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian berbahagia, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan masih Ramadan. Rawiya 'anil Nabi alaihi salatu wassalamu annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sungguh telah bersabda, idza kana awwalu lailati min Ramadan, apabila adalah malam pertama dari Ramadan. Jadi kalau malam pertama dari Ramadan berarti kemarin itu tanggal 22 Maret, itu yang dimaksud dengan hadis ini, ya. Sufidatis syayatin, niscaya kalau malam pertama di Ramadan mulailah setan itu dibelenggu. Setan diapain? Dibelenggu. Lalu kemudian jin juga. Wa guliqati abwabin niran, wa guliqat abwaban niran, abwabun niran, dan ditutuplah pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan dan kelas-kelasnya setan itu diikat, dibelenggu. Lalu kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka. Maka di sini kalimatnya abwabun itu adalah kalimat jamak, mufradnya adalah babun. Jadi Allah menggunakan kata jamak berarti banyak pintu neraka atau seluruh pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Dan tidaklah dibuka pintunya sama sekali minha, daripada neraka. Enggak dibuka sama sekali ke pintu neraka, tutup rapat. Berarti setan kagak bisa keluar pesan.
wa futihat abwabul jinan, dan dibukalah pintu-pintu sorga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup. Nanti kita jelaskan. Ada keterangan seperti ini di dalam hadis. Ini bisa dimaknai dua, minimal dua. Apa dua pemahaman itu? Yang pertama, pemahaman secara tekstual bahwa Allah membuka pintu surga dan bahwa Allah menutup pintu neraka secara hakiki, secara beneran. Ada juga makna yang lain. Maksudnya, kenapa kok kalimatnya Allah menutup pintu neraka, membuka pintu surga? Maksudnya adalah bahwa Allah tidak dapat melihat keburukan yang ada di bulan Ramadan, tetapi Allah melihat kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Maka setan kagak mampu mengganggu manusia dengan berbagai macam gangguannya. Sedangkan kebaikan terus dilaksanakan. Semua orang, kalaupun dia meninggal, kemudian di hari kiamat dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran dia berbuat baik di bulan Ramadan. Itu makna yang kedua. Ada yang nanya, Ustaz, kan setan di bulan Ramadan, tapi itu kok ada yang melakukan kejahatan. Nah, itu tadi berarti dimaknai hadis ini adalah maksudnya yang namanya setan itu dibelenggu, artinya kebaikan itu tidak pernah terhenti di bulan Ramadan. Tetapi kalau ada yang melakukannya, berarti kembali kepada dirinya, dia tidak memanfaatkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Ya. Jadi sesuatu kebaikan itu paling banyak di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan orang banyak yang lalai. Makanya kalau misalkan kita melihat masjid, musola di Ramadan penuh orang ke masjid, ke musola. Di luar Ramadan sepi. Atau bahkan di awal Ramadan masjid, musola penuh, orang mengadakan tarawih dari gang-gang, orang mengadakan tarawih dari perumahan, kampung-kampung. Tapi ketika pertengahan sudah mulai lepas, ini dimaknai bahwa seluruh kebaikan itu banyak kalau kita bisa mengatur diri kita, menjaga keistiqomahan di bulan Ramadan. Sedangkan ketika di pertengahan kita lemah, maka kita kalah dengan apa yang disebut hawa nafsu kita. Berarti ada yang berhasil dan ada yang tidak. Makanya Allah itu nanti melihat sampai akhir, siapa yang berhasil, siapa yang tidak berhasil, atau siapa yang belum berhasil mengikuti ibadah-ibadah Ramadan. Kalau yang berhasil, dia dapat gelar, kata Allah, kamu nanti akan bertakwa kepadaku, gelarannya. Tapi kalau kamu enggak berhasil, kamu bukan jadi orang yang bertakwa, lawannya yang bertakwa itu sepaling-paling tidak adalah fasik. Sepaling-paling tidaknya gelarannya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, kata Rasulullah, dibuka pintu-pintu surga dan tidak pernah ditutup pintu-pintunya barang sedikit pun, sekalipun tidak pernah. Wa yaqulu Allah Ta'ala fi kulli laylatin
Dan Allah berkata pada setiap malam min Ramadan, di bulan Ramadan, salasa marrat, 3 kali banyaknya Allah berkata. 3 kali. 3 kali Allah ngomong. Apa Allah ngomongnya? Yang pertama Allah ngomong begini, hal man sa'ilu fa'a'tayhu fa'u'tihi su'lahu. Ya. Kata Allah nanya, siapa, bukan nanya ini statement ya, karena nanti akan dijawab langsung Allah ya. Statement, perkataan, siapa di antara hamba-hambaku di bulan Ramadan yang meminta, sa'il, yang meminta ya, yang meminta di bulan Ramadan, fa'utihi su'lahu, maka fa'utihi su'luhu ya, karena pakai dhamir itu ya, maka aku berikan permintaannya. Jadi kita kalau misalkan dikasih sama Allah di Ramadan itu sangat pantas, karena Allah sudah ngomong 3 kali, kalau kamu minta di bulan Ramadan aku kasih. Lalu statement kedua dari Allah, hal man taibu, siapa yang taubat. Taib itu orang yang taubat. Siapa yang taubat, siapa yang kembali, maka aku akan terima taubatnya. Jadi jangan khawatir kita yang banyak dosa di bulan Ramadan, taubat pada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Banyak orang yang meninggal di bulan Ramadan itu akan dapat rukhsah, dapat keringanan, gak dapat siksa aja sementara di Ramadan. Kalau dia orang soleh terus-terusan, kalau dia orang tidak soleh maka dia tidak mendapatkan siksaan selama Ramadan. Selepas itu sesuai dengan amal ibadahnya. Maka orang yang meninggal di bulan Ramadan sangat beruntung, karena Allah kasih keringanan luar biasa. Apalagi sebelum dia meninggal dia bertaubat kepada Allah, maka taubatnya diterima, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa. Oke, kalau kita meninggal itu, kalau misalkan cita-cita seorang atau semua manusia yang beriman meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Artinya husnul khatimah itu diizinkan oleh Allah untuk menyebut kalimat kebaikan padanya pada kalimat terakhirnya. Maka kita selalu dengar ketika ada takziyah, selalu kita dengar apa kalimatnya? Kalimatnya apa? Akhirul kalami la ilaha illallah. Akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Kalau udah bisa nyebut la ilaha illallah, insyaallah kita husnul khatimah. Tapi kalau kita nggak nyebut la ilaha illallah, susah. Matinya ingat banda, matinya ingat harta, matinya ingat kerjaan, matinya ingat pangkat, matinya ingat dunia. Bukan husnul khatimah tentunya, tetapi adalah su'ul khatimah. Lalu statement Allah yang ketiga, hal man mustaghfir, siapa yang meminta ampun kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ampun ya Allah, ampun. Saya enggak pantas masuk surgamu ya Allah.
tapi saya nggak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Dosa-dosa saya begitu banyak, dosa saya begitu luar biasa banyaknya, sampai dosa itu tidak mampu dihitung, bagaikan pasir di pantai. Gak ada yang mampu menghitung pasir di pantai. Begitulah dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sampai umur 60-70 tahun dosa kita, masih remaja aja tuh kita, dosa kalau dihitung banyak. Ya, remaja anak kecil aja dosa kita luar biasa banyaknya. Dosa ini pengakuan. Kalau pengakuan dosa ini kita banyak, maka sebanyak apapun dosa, kalau kita meminta ampun kepada Allah, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah 3 statement Allah yang ada di bulan Ramadan. Kata Allah apa tadi? Yang pertama, siapa yang meminta, Allah kasih permintaannya. Yang kedua, siapa yang bertaubat, Allah terima taubatnya, karena dia telah melakukan perbuatan dosa dan dia tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Dia taubat kepada Allah SWT. Yang ketiga, siapa orang yang beristighfar kepada Allah dari dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan bikulli yaumin min Ramadan, akan ada pembebasan pada setiap hari di bulan Ramadan, berjuta-juta pembebasan daripada neraka, minan nar. Jadi makanya siksa di dalam bulan Ramadan itu dibebaskan sama Allah. Ya. Wa idza kana yaumul jum'ati, dan apabila datang hari Jumat, pada hari Jumat, makanya ini malam Jumat itu ya. Kalau Islam itu hitungan malam, hitungan harinya itu bukan di jam 12 pagi, tetapi di waktu maghrib tiba. Kalau waktu maghrib tiba, maka itulah sudah mulai berganti hari, bukan di jam 12 malam. Kalau maghrib itu kan jamnya berubah-ubah. Nah, saat maghrib itulah kemudian pergantian harinya dan pergantian malamnya. Jadi kalau misalkan disebut hari Jumat, berarti Kamis malam itu adalah masuk hari Jumat. Dan adalah pada hari Jumat, fi kulli sa'atin, pada setiap Jumat. Makanya kita taklimnya yang awal malam Sabtu, kita rubah kepada malam Jumat. Dan keutamaan malam Jumat disebut dalam agama kita adalah namanya Sayyidul Ayyam, pemimpin dari para hari-hari. Dan apabila fa idza kana akhir yaumi min Ramadan, dan apabila adalah akhir daripada hari di bulan Ramadan, jadi maksudnya akhir hari di bulan Ramadan, maksudnya hari terakhir di bulan Ramadan, niscaya Allah membebaskan bi'adadin, dengan jumlah bilangan selama 1 bulan. Jadi kalau misalkan 1 hari di Ramadan ada 1 juta orang dibebaskan dari api neraka, di akhir Ramadan dilipat gandakan. Jadi 1 hari 1 juta, kalau 1 bulan kan 30 hari misalkan,
Berarti 30 juta. Nah di akhir Ramadan dibebaskan sebanyak 30 juta orang dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keterangan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan daripada ibadah Ramadan. Shaumu yaumi syakki ala sab'ati awjah. Puasa hari Syak itu ada 7 macam. Ya, ada 7 macam. Ya, puasa pada hari Syak. Syak itu apa sih bahasanya? Syak itu artinya adalah ada keraguan-raguan. Itu namanya syak. Dalam usulul fikih, dalam kitab usul fikih itu ada pembahasan syak, ada pembahasan dhann, ada pembahasan yakin. Karena syak itu tidak menempati pada keyakinan, atau syak itu tidak mengalahkan kepada keyakinan. Ya, ada dalam Mabadi'ul Awwaliyah itu pada pembahasan usul fikih. Nah, puasa pada hari Syak, pada hari keraguan, maksudnya adalah hari keraguan itu hari di mana ada keraguan apakah sudah masuk di Ramadan atau belum masuk di Ramadan. Makanya puasa di akhir bulan Sya'ban itu ini termasuk kriteria ini. Maka ada 7 wajahnya, salasatun minha jaizatun min ma'al karahati. 7 itu dibagi, 3 dibolehin tapi makruh, 3 dibolehin tapi makruh, lalu kemudian dibagi lagi wa thalathatun bighairi karahatin, dan 3 lagi dibagi dia 3-nya tidak makruh. Jadi ada yang boleh makruh, ada yang boleh kagak makruh. Wa wahid, dan yang satunya la yajuzu aslan, tidak boleh sama sekali. Bukan hanya makruh tetapi tidak boleh, alias kalau larangan bentuknya berarti hukumnya adalah haram. Amma salasatul lati hiya jaizatun ma'al karahah. Adapun 3 yang pertama yang dibolehkan tetapi makruh, yang dibolehkan tetapi makruh, apa yang pertama? Fal awwalu huwa ayyasuma yawma syak bi niyyati Ramadan. Makruh yang boleh yang pertama adalah seseorang melaksanakan puasa pada hari Syak dengan niat Ramadan. Jadi dia kagak ngikutin pemerintah kok, dia kagak ngikutin ulama, dia puasa tapi dia ragu. Dia puasa dengan niat ibadah puasa Ramadan tapi dia ragu. Itulah puasa yang jaizatun ma'al karahah. Dia boleh puasa tapi makruh hukumnya. Ya, makanya kita kalau puasa jangan seenaknya, karena kita punya aturan. Allah mengatur kita, kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa orang yang melihat bulan maka berpuasalah. Ini mah kagak niat bulan, kagak apa, puasa bae. Udah masuk 1 Ramadan kagak boleh. Ada agama itu aturannya, jangan sembarangan.
Kalau kita nggak bisa melihat bulan secara nyata, maka ada lembaga yang mengaturnya melihat bulan. Ada namanya falakiyah. Makanya setiap daerah itu ada utusannya untuk melihat bulan atau ru'yatul hilal. Tuh. Dan jamaah sekalian yang berbahagia, itu puasa yang boleh tapi makruh. Yang kedua, watsani ayyanwiya bihi wajiban. Seseorang yang berniat dengannya yang wajib di akhir. Ini maksudnya adalah dia berniat tapi di akhir. Maksudnya niat puasa nih, tapi di akhir. Ya. Watsalis ayyasumahu biniyatin. Dan yang ketiga, dia niat puasa tetapi bertabrakan niatnya. Ya, bertabrakan. Yakni in kana min Ramadan fa huwa minhu wa in kana min Sya'ban wa huwa minhu fa hadza jaizatun. Nah, ya. Jadi itu bertabrakan niatnya. Itu enggak boleh juga. Wa amma thalathatu allati hiya jaizatun bighairi karahah. Dan ini yang kagak boleh nih, karena dibenci. Karahah, apa namanya? Boleh tapi kagak dibenci. Nah, sebaliknya tadi yang dibenci, ini yang kagak dibenci. Ya. Agak makruh. Yaitu contohnya seperti orang yang berpuasa pada hari keraguan dengan niat sunnah atau niat bulan Sya'ban atau niat puasa mutlak. Nah, itu boleh. Itu boleh, kagak makruh. Ya iyalah, kagak makruh. Orang puasa sunnah semakruh. Gitu. Ya. Jadi yang tiga berikutnya adalah dia puasa niat tatawu sunnah atau dia niat Sya'ban puasa sunnah kok mana niat sunnah nawaitu shauma ghadin gitu ya, an ada sunnatal isnain kan puasa Senin kan gitu ya. Nah itu namanya puasa yang boleh ya, emang boleh puasa niat begitu ya. Kalau niat Sya'ban, puasa Sya'ban, karena sebanyak-banyak puasa yang dilakukan oleh Nabi adalah puasa di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan. Tuh, puasa Nabi di bulan Ramadan banyak banget. Tapi setelah peringkat di Ramadan, di Sya'ban juga banyak Nabi melaksanakan puasa. Atau puasa mutlak. Puasa mutlak itu puasa yang kagak ada sebab-sebabnya, dia puasa aja karena Allah. Kalau ada sebab tuh misalkan hari Senin, Kamis itu sebab. Puasa mutlak itu ya puasa karena Allah itu dia lakukan tanpa ada sebab apa-apa. Ya puasa aja tuh. Misalkan dia hari Rebo puasa aja. Udah silakan, boleh aja puasa, silakan. Pada sunnah namanya. Tapi ngikutin syariat. Waktunya maghrib buka, jangan dilanjutin sampai jam 12 baru buka. Ada tuh puasa sampai jam 12 itu. Roni tahu tuh Roni. Kalau puasa sampai jam 12 itu menyalahi syariat Islam, nggak boleh, nggak ada. Itu namanya menimbulkan penyakit. Lambung kita itu nggak boleh lebih daripada 12 jam. Kalau kelamaan akhirnya penyakit. Makanya banyak yang sakit itu karena lambungnya kosong. Kemarin saudara kita itu karena penyakit lambung itu baik-baik. Apalagi yang umur udah 60-an, aduh jaga kok baik-baik kau makan. Ya, gitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia. Nah, yang ketujuh, yang satu itu yang agak boleh pisan kita lakukan puasa itu, la yajuzu aslan fahuwa ayyasuma yawm asy-syak ala annahu in kana min Ramadan fa ana shaim wa illa
fala huwa la yajuzu aslan. Dia puasa pada hari keraguan atas bahwa sesungguhnya jika adalah ia daripada Ramadan, maka saya puasa. Wa illa, dan kalau tidak, maka tidak boleh puasa. Maksudnya gini, ini udah Ramadan nih, udah Ramadan, selesai, mau Lebaran. Besok orang udah nggak puasa, udah Lebaran tanggal 1 dia masih puasa aja. Itu nggak boleh tuh. Itu namanya puasanya hukumnya haram. La yajuzu aslan. Itu puasanya hukumnya haram. Makanya kalau orang-orang udah pada buka, kita buka, jangan belagu banget. Woi buka, ntar saya masih kuat, bisa baru makan. Boleh itu. Sama seperti kita sedang berlebaran, kita puasa, itu nggak boleh. Makanya puasa yang pada hari 1 Syawal, 1 Syawal dan 10 Zulhijjah itu hukumnya haram, nggak boleh. Nah, itulah selesai pembahasan kita pada keutamaan daripada bulan Ramadan. Nah, insyaallah besok kita lanjut kepada keutamaan daripada daripada puasa. Kalau tadi kita bahas bulan Ramadannya, keutamaannya, nah ini kita puasanya, besok akan kita bahas keutamaannya. Terima kasih kepada jamaah yang hadir baik di offline langsung di musholla kita atau di online ya. Terima kasih, semoga kehadiran kita dicatat jadi amal ibadah insyaallah subhanahu wa taala. Insyaallah Allah tambahkan ilmu kepada kita sehingga kita makin soleh, makin baik di hadapan Allah.